Saudara, saat menghadiri acara Rakornas Gakumdu di Bawaslu, 3 pasangan Capres-Cawapres menyampaikan komitmen menjaga pemilu tanpa kecurangan. Ketiga Capres-Cawapres yakin perangkat pelaksana pemilu tidak akan curang. Integritas pemilu kita bukan dinilai dari fakta yang kita tanda tangani, tapi dari peristiwa di lapangan yang sesuai dengan fakta yang kita tanda tangani. Konsistensi di tempat paling ujung itu yang paling penting. Yang berikutnya mari kita sama-sama jaga. Karena baru pada pemilu kali ini, menjelang Pilpres kali ini, keramaian tentang kecurangan itu ramai sekali di masyarakat. Saya rasa Bawaslu menyaksikan. Di pemilu-pemilu sebelumnya tidak banyak kita mendengar orang membicarakan tentang netralitas, membicarakan tentang ketidakjujuran. Tapi pemilu kali ini kita merasakan di masyarakat muncul pertanyaan itu. Apa artinya? Ada penurunan kepercayaan. Saya berharap yang berada di ruang ini, mari kita bersama-sama kembalikan kepercayaan rakyat kepada institusi penyelenggara pemilu. Demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik yang akan menjamin kelangsungan hidup negara yang modern. Dan wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum. Dan seluruh rakyat Indonesia mendambakan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih, yang transparan, tanpa kecurangan apapun. Kami percaya, kami yakin bahwa penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Apa yang tadi dibacakan, apa yang tadi kita torehkan dalam tanda tangan komitmen adalah sebuah ungkapan dan keseriusan dari pikiran, hati, dan tindakan kita. Kami sangat percaya seluruh penyelenggara pemilu dan aparatur akan melaksanakan ini dengan sungguh-sungguh. Maka kami menyampaikan penghormatan dan terima kasih atas komitmen yang dibangun. Tugas kita hari ini adalah melaksanakan komitmen dan kata-kata yang sudah kita tanda tangani. 3 pasang Capres-Cawapres sudah deklarasi pemilu damai hari ini dan besok kampanye pemilu 2024 akan dimulai. Lalu bagaimana komitmen melaksanakan pemilu yang damai? Kita akan bahas bersama dengan Dewan Pertimbangan Timnas Amin, Jazilul Fawait. Ada juga maksud saya adalah Mas Saiful Huda, kemudian juga ada Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Beni Ramdhani, dan Aceh Hasan Syazili, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tadi kan semua 3 pasangan Capres-Cawapres sudah deklarasi damai, sudah tanda tangan, dan tadi pesan Ketua KPU adalah komitmen kalau kampanye ini tidak saling sindir, umbar kenegatifan kawan lawannya. Nah, apa yang bisa dimaknai dengan tidak mengumbar kenegatifan lawannya ini? Yang pertama saya akan berikan kepada Mas Huda terlebih dahulu. Mas Huda, selamat sore. Oke, Mas Huda, selamat sore. Oke, sambil kita perbaiki jaringan komunikasinya, saya nanya ke Bang Beni deh. Kalau misalnya dari pasangan Ganjar Mahfud sendiri. Ya, Mbak Audrey, tadi kita sudah menghadiri ya penandatanganan fakta integritas pemilu damai yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Ya, tim Ganjar Mahfud tentu mengapresiasi, memberikan penghormatan setinggi-tingginya, dan ini adalah ikhtiar dari Bawaslu. Tapi ingat, kecurangan pemilu dalam pandangan kami adalah kejahatan. Siapapun yang melakukan kecurangan atau kejahatan, dia adalah penjahat. Dan penjahat tidak layak diberikan mandat kekuasaan memimpin negara dan pemerintahan. Nah, 4 instrumen kecurangan pemilu itu 1, kapitalisasi politik uang. Ini sering terjadi dalam pesta demokrasi apapun. Yang kedua adalah eksploitasi kekuasaan melalui abuse of power. Ya, kekuasaan digunakan untuk memenangkan pihak tertentu secara eksploitatif.
Ketiga adalah politiking penyelenggara, bahwa Bawaslu KPU benar-benar harusnya independen, tapi tidak sedikit kok dalam sejarah ya kepemiluan kita di daerah oknum, mereka juga terlibat dalam kejahatan-kejahatan demokrasi misalnya. Yang keempat adalah politisasi birokrasi. Birokrasi itu benar-benar menjadi mesin politik yang dianggap efektif. Nah tentu 4 instrumen kecurangan atau kejahatan ini harus dihindari dan harus menjadi komitmen dari masing-masing pasangan capres. Tidak cukup apa yang ditulis dalam Fakta Integritas, tidak cukup apa yang diucapkan oleh para pasangan calon presiden wapres tadi, tapi yang lebih penting ditunggu publik dan harus menjadi sejarah demokrasi yang adil, yang jujur, yang bersih adalah tindakan di lapangan. Nah ini dalam pandangan kami dan insya Allah tentu ya Ganjar Mahfud akan on the track, akan melaksanakan tahapan kampanye sesuai undang-undang. Oke, kalau dari Kang Aceh sendiri, Kang Aceh memaknai mengenai tentang pemilu yang damai tanpa kecurangan. Iya, saya kira komitmen kita semua jelas ya bahwa kita sudah memilih demokrasi sebagai pilihan sistem kita termasuk dalam konteks pilpres maupun pileg. Masyarakat kita juga sudah sangat terbiasa dengan sistem demokrasi ini dan kita saya kira memiliki self censorship dan memiliki ketaatan terhadap berbagai aturan-aturan yang justru dibuat oleh kita sendiri. Ya, kedewasaan politik kita untuk mengedepankan politik yang jujur, politik yang penuh dengan gagasan dan politik yang taat terhadap aturan, saya kira sudah menjadi komitmen kita semua. Seperti tadi masing-masing di antara pasangan capres, cawapres juga menegaskan soal itu. Nah, tinggalkan sekarang masyarakat juga pasti akan mengawasi terhadap proses yang dilakukan oleh kontestan-kontestan baik dalam konteks pilpres maupun dalam konteks pemilu legislatif. Dan saya kira di era demokrasi seperti sekarang ini, rasa-rasanya ya kita semua tentu memiliki satu mekanisme dan sistem yang bisa memastikan bahwa proses pemilu itu ya nggak bisa tidak mudah gitu loh untuk melakukan tindakan-tindakan yang justru kontraproduktif terhadap demokrasi itu sendiri. Jadi karena itu saya sih berpikir bahwa pemilu kita dalam beberapa bulan ke depan dan besok kita sudah mulai melakukan kampanye secara resmi, tentu akan diisi dengan politik gagasan, politik ide, politik program visi dan misi, dan saya kira nanti rakyat akan disuguhkan kepada rakyat tentang apa masing-masing diferensiasi masing-masing calon presiden dan wakil presiden. Yang diadu adalah gagasannya begitu ya? Tentu, semangatnya saya kira adalah demikian begitu. Oke, Mas Huda, mudah-mudahan saluran komunikasinya sudah baik ya. Kalau dari Amin nih, memaknai tentang pilpres yang tanpa kecurangan ini? Ya, ada beberapa catatan sebenarnya harus jujur diakui, Kang Aceh, Kang Mas Beni. Tadi Mas Beni. Ya, ada beberapa catatan menurut saya. Yang pertama, kita mendengar hari ini suara kelompok kritis di masyarakat sudah memberikan alarm cukup kuat bahwa dalam fase menuju damai itu ada peristiwa-peristiwa yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Nah, tapi toh akhirnya juga terjadi peristiwa yang memberikan alarm bagi proses kedamaian dalam pilpres yang sedang akan kita tempuh tinggal 3 bulan lagi ini. Nah, dalam situasi begitu, kami meyakini dan kita semuanya tahu potensi terjadi semacam kecurangan, potensi tidak damai. Itu memang sudah dimulai sejak sebelum proses ini terjadi. Nah, karena itu ada 3 hal yang saya kira kita harus punya komitmen sama-sama kuat. Yang pertama, di tengah suasana yang semacam ini, yang paling mungkin menjadi wasit yang terbaik adalah penyelenggara.
Nah, karena itu kita ingin teman-teman KPU Bawaslu betul-betul teguh independen untuk tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Yang kedua adalah paslon. Pada level paslon, saya meyakini pasti datar-datar saja. Nah, yang tidak datar-datar kan potensinya mungkin pada level tim yang di bawah dan seterusnya. Nah, yang ketiga saya kira pemerintah. Jadi pemerintah menjadi faktor yang cukup dominan untuk memastikan apakah pemilu ini bisa damai atau tidak. Nah, pada konteks inilah yang kalau kita meminjam suara kelompok kritis di level masyarakat hari ini, kampus, budayawan, intelektual, sudah mengirimkan alarm bahwa harus diwaspadai loh, ada persoalan yang sedang kita hadapi 3 bulan ke depan. Karena usai jeda nih, nanti akan dijawab oleh bapak-bapak. Ada salah satu yang disampaikan oleh Mas Anies, baru pemilu kali ini katanya isu kecurangan begitu besar. Artinya apakah masih ada kekhawatiran dari masing-masing pihak kalau pemilu kali ini rawan kecurangan, termasuk juga dengan Mas Ganjar yang bilang laksanakan saja komitmennya, dan Pak Prabowo bilang tuntut pemilu tanpa adanya curang. Dari Bang Benny dulu. Iya, tentu yang kita dengar langsung tadi, ya, statement dari capres dan cawapres tentunya masing-masing pasangan, ya, kita memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Tapi sekali lagi ya, bahwa potensi kecurangan itu selalu terjadi, ya, di mana proses demokrasi selalu beriringan dengan praktek-praktek kecurangan yang kami menyebutnya ini kejahatan. Siapa yang berpotensi melakukan kejahatan? Tadi 4 instrumen yang saya sampaikan. Nah, harus dibangun kesadaran kolektif publik, harus dibangun kesadaran ideologis, kesadaran revolusioner bahwa ini tidak sekedar memilih pemimpin yang kita dukung. Ini bukan urusan capres-cawapres, tapi kita ingin menorehkan sejarah besar. Kalau tadi dikatakan bahwa demokrasi adalah sistem politik terbaik, maka mari ciptakan hasil-hasil dari pesta demokrasi ini adalah hasil siapa yang menang adalah menang bermartabat, kalaupun kalah itu kalah terhormat gitu. Nah, yang kita khawatir adalah ketika kecurangan dilakukan oleh salah satu atau bersamaan 4 instrumen tadi. Ingat, yang paling dibenci oleh rakyat, yang rakyat selalu menyatakan muak adalah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Pesta demokrasi, pemilu legislatif, pemilihan presiden, pilkada, itu rata-rata partisipasi publik itu 70%. Artinya apa? Pesta demokrasi selalu ada hope, ada harapan. Tapi kita ingat dalam sejarah, ya, bagaimana ada harapan tapi juga jaga-jaga gitu ya. Ya. Tapi kita lihat sejarah-sejarah bangsa negara di mana rakyat melakukan pemberontakan, revolusi sosial, itu karena negara, pemerintah atau siapapun dianggap telah melakukan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Itu yang harus kita waspadai. Iya, kalau tadi Pak Prabowo, Kang Aceh juga bilang tutup pemilu tanpa curang. Ya, tentu kita harapkan Pak Prabowo benar-benar membuktikan itu sebagai komitmen yang tidak hanya janji di mulut, tapi benar-benar dilaksanakan dalam bentuk tindakan lah. Oke, Kang Aceh. Ya, saya kira komitmen itu pastilah akan kita penuhi karena potensi itu kan bisa terjadi pada siapapun ya. Kenapa saya katakan potensi itu bisa terjadi dengan siapapun? Karena kalau kita lihat pasangan capres-cawapres sekarang ini, pertama, akses terhadap kekuasaan saya kira semua memiliki. Ya, mohon maaf ya, Mas Benny kan juga capresnya, cawapresnya, apalagi cawapres kan juga Pak Menko, siapa namanya, Pak Prabowo Menhan, ya. Kemudian Mas Gibran adalah wali kota. Kemudian Pak Saiful Huda juga, saya kira selama ini masih konsisten menjadi bagian dari partai pendukung pemerintah lah ya. Nah, jadi tinggal kan ini semua kan kita saling jaga, baik di internal pemerintahan maupun nanti civil society pun juga atau masyarakat pun juga akan melakukan pengawasan terhadap proses politik yang terjadi. Artinya adalah saling jaga ya, Kang? Ya, saya kira kuncinya adalah kita semua ini dalam politik Indonesia saat ini, karena kita sudah terbiasa dengan mekanisme demokrasi, kita kan bisa saling jaga gitu loh. Bahwa demokrasi kita harus kita jaga agar lebih berkualitas gitu. Harus dijaga demokrasinya. Kalau dari Timnas Amin nih, Mas Huda, dibilang tadi kata Mas Anies bilang pemilu kali ini isu kecurangan begitu besar, baru kali ini.
Iya, itu kan merujuk dari statement berbagai kelompok kritis, kelompok civil society yang memang sampai hari ini bahkan memberikan warning yang cukup tegas. Hati-hati potensi delegitimasi pemilu karena faktor adanya abuse of power disampaikan oleh Kang Benny tadi itu ada, misalnya begitu. Dan itu kan sangat terasa banget sampai hari ini. Nah karena itu sekali lagi kuncinya adalah penyelenggara kita. KPU dan Bawaslu betul-betul harus menjadi kekuatan independen untuk bisa menyelenggarakan ini dan melakukan pengawasan secara efektif. Karena kita nggak bisa lagi menaruhkan harapan ini kepada siapapun. Nah bagi Timnas Amin sendiri, kami hari ini sudah mulai menggalang gerakan nyalakan kamera. Jadi ketika masyarakat publik melihat ada kecurangan, foto, video dan lalu upload di akun medsosnya masing-masing, laporkan kepada Bawaslu dan KPU. Oke, kalau dalam segmen ini nih masing-masing dari tim begitu ya, masing-masing capres dan juga cawapres ini berkomitmen untuk menjaga agar pemilu tanpa ada kecurangan di 2024. Nah pertanyaan selanjutnya, tadi Ketua KPU Hasyim Asyari juga menyampaikan bahwa kalau kampanye ini harus berkomitmen tidak saling sindir, umbar kenegatifan lawan politik. Usai jeda nanti saya mau tahu komitmen dari masing-masing tim dari capres dan juga cawapres. Tetaplah di Kompas Petang. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyindir kondisi semestinya negeri diatur dengan etika. Hal ini disampaikan Anies saat hadiri acara deklarasi relawan kemarin. Anies juga menyinggung calon tanpa gagasan. Anies juga menekankan dirinya menjual gagasan, bukan calon tanpa gagasan. Kami menginginkan agar ke depan negeri ini diatur dengan mengedepankan etika. Kekuasaan diatur dengan hukum, bukan hukum diatur oleh penguasa. Jadi kita di sini mengusung gagasan. Bila ada calon yang tanpa gagasan, maka yang diperjuangkan adalah calonnya. Tapi bila kita membawa gagasan, maka yang kita perjuangkan adalah gagasannya. Apa yang kita perjuangkan? Gagasan untuk Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur untuk semua. Jadi sebenarnya yang disampaikan oleh Capres Anies ini, Mas Huda, untuk siapa sih calon tanpa gagasan? Ya untuk siapapun yang merasa lah. Jadi kan nggak perlu saya kira didefinisikan secara detail. Ini calon presiden atau gimana? Calon wakil presiden atau calon apa nih? Ya, sekali lagi kita serahkan pada publik, karena suasananya juga sudah tahu semuanya menyangkut soal itu. Nah, tapi yang paling penting sekali lagi, Pilpres kita harus diadu gagasan, itu sangat penting sekali karena itulah wajah Indonesia modern masa depan kita. Jangan sampai terjebak lagi pada politik kekuasaan yang sampai hari ini kita rasakan yang sangat destruktif bagi kesehatan demokrasi kita. Hari ini kita rasakan betul. Nah karena itu kami terus mengedukasi, misalnya masyarakat akan menerima bantuan beras, bantuan uang. Kita sampaikan ke publik bahwa itu bukan dari pasangan tertentu, itu adalah anggaran APBN, jadi yang diketok oleh semua fraksi di dalamnya dan seterusnya. Dan itu yang kita sebut bahwa prasyarat menuju damai itu kira-kira belum terpenuhi dengan baik karena ada suasana yang semacam itu. Dan ini yang saya kira perlu menjadi komitmen bersama, dan pasangan Amin bersepakat kita akan sepenuhnya berkoalisi langsung dengan rakyat, kelompok-kelompok kritis. Kalau gitu Mas Huda, saya akan yang sekarang sedang melakukan proses penjagaan terhadap pemilu kita. Ya, kita tanyain deh ke Bang Benny dan juga Kang Aceh, ini merasa tersindir nggak calon tanpa gagasan yang diungkapkan oleh Mas Anies nih, Bang Benny? Ya, kalau mau jujur ya, di survei ke publik, sebetulnya kan pasangan yang paling siap untuk menawarkan gagasan-gagasan besar, ide big picture Indonesia masa depan, ya juga program-program yang langsung dirasakan oleh masyarakat yang membumi. Pasangan kami itu adalah pasangan yang siap lahir maupun batin, nggak ada masalah. Ya, Pak Ganjar dan Pak Mahfud setiap turun ke bawah justru tidak pernah melakukan
kampanye manipulatif misalnya, ya. Tapi kampanye pada wilayah-wilayah gagasan, ide, program, dan itu langsung ditawarkan kepada rakyat. Tapi yang menarik disampaikan Mas Anies tadi benar, saya setuju 100%. Banyak orang melupakan, khususnya para politisi di Republik ini, bahwa di atas politik itu ada moral etik. Sekali lagi, di atas politik ada moral etik. Kekuasaan tidak hanya bicara ketika kita ditetapkan sebagai pemenang, tapi bagaimana proses untuk mendapatkan kekuasaan. Demokrasi tidak hanya bicara hasil, tapi bagaimana proses demokrasi itu juga dilakukan secara benar, dengan penuh kejujuran, tanpa kecurangan, tanpa kejahatan politik, kejahatan demokrasi, dengan 4 instrumen yang saya sampaikan tadi. Karena begini Mbak, sekali lagi saya katakan, kejahatan demokrasi ya, termasuk 4 instrumen itu kan kejahatan yang tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang agama maupun sudut pandang hukum positif negara. Nggak ada agama di dunia ini yang menghalalkan orang mendapatkan jabatan dengan cara kejahatan. Nggak ada. Baik. Maka kalau para elit politik di Republik ini, baik pemilu, legislatif, pilkada, pilpres, menggunakan cara-cara kejahatan, maka sesungguhnya penjahat tidak layak diberikan mandat kekuasaan untuk memimpin negara ini. Dalam level apapun. Oke, Kang Aceh merasa tersindir dengan pernyataannya Mas Anies, calon tanpa gagasan? Enggak tuh, karena kita sendiri merasa memiliki gagasan, ya untuk apa kita memiliki visi, misi, kita punya program prioritas, program cepat dan lain sebagainya. Dan dari sejak awal kan komitmen kami jelas bahwa sekalipun kami berkomitmen untuk melanjutkan terhadap berbagai kesuksesan yang telah diletakkan oleh Presiden Jokowi, tentu kami berkomitmen juga untuk menjaga ya agar demokrasi yang kita bangun bersama ini ya jangan dicederai oleh berbagai upaya dengan menggunakan instrumen-instrumen yang melanggar nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Nah, karena itu maka ya istilahnya Pak Prabowo ya, kalau ada yang nuduh yang enggak ya senyumin aja gitu ya. Jadi, nah itu bagi kami jangan sampai misalnya kita ini menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri, itu yang dikhawatirkan ya. Karena kan kita semua sama-sama punya komitmen untuk bagaimana membangun kualitas demokrasi kita, yaitu dengan cara bagaimana kontestasi pemilu ini mengedepankan politik gagasan yang kita maksud tersebut. Ya saya kira semua orang punya klaim yang sama ya. Hanya tentu bisa kita pastikan selama 78 hari ke depan kita bisa melihat dan kita serahkan kepada publik untuk bisa melihat mana gagasan-gagasan yang bisa diterima oleh masyarakat begitu. Kalau gitu kan besok kan dimulai kampanye ya, kampanye yang damai nih. Kalau gitu mulai dari pasangan Ganjar Mahfud ya, mulainya dari mana nih? Singkat saja Bapak-bapak. Yang pasti dari daerah yang kita sudah menjadi target ya, dan itu adalah bagian dari strategi pemenangan kita, Mbak. Saya ingin lebih masuk pada yang disampaikan Kang Aceh. Kang Aceh, Mas Huda, Benny Ramdhani ini kan di Pilpres 5 tahun lalu korban dari kejahatan, korban dari kecurangan yang justru bukan dilakukan oleh pemenang, oleh Pak Jokowi loh. Ya. Jadi daerahnya di mana dimulainya nih Bang? Ya. Enggak, dulu belum diumumkan sudah sujud syukur. Belum Waktunya diumumkan, sudah mepet, Bang. ada berita hoax seolah-olah dianiaya. Itu kan bagian-bagian dari kecurangan. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi lah ya. Jadi daerahnya di mana, Bang? Pak Prabowo dan timnya di 5 tahun ini. Dari Jawa Barat pastinya, Mbak. Dari Jabar ya? Kampung Kang Aceh, dari kampung Kang Huda, dari kampung saya. Mas Huda, dari mana besok dimulainya? Kita dari Jakarta. Tetap masih Jakarta ya besok ya? Nah, kita tanamkan di Jakarta. Terakhir Kang Aceh, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini mulai dari mana? Ya kita sebetulnya berbagi peran ya. Nanti Mas Gibran akan Pak Jokowi nanti akan kemana, Pak Mas Gibran juga akan kemana. Kita jadi berbagi peran kita masing-masing. Gitu ya. Maksudnya adalah Pak Prabowo ya, Kang Aceh ya? Ya. Baik, terima kasih Kang Aceh Hasan Sadzili, terima kasih Bang Benny Ramdhani, dan terima kasih Mas Elfuda. Saya selalu semuanya Bapak-bapak, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kang Aceh, Kang Huda.